Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita datang kepada Tuhan. Mari kami persilakan saudara seiman, kita bangkit berdiri, kita menaikkan hormat syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, ibadah kita pada pagi hari ini sejak awal sampai berakhir, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Hormat bagimu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang berinkarnasi datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga yang telah naik ke sorga sediakan tempat bagi kami, dan Allah Roh Kudus penghibur, penolong yang menyertai kami hari demi hari, melewati waktu demi waktu yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari-hari yang telah berlalu di dalam seluruh aktivitas langkah hidup kami yang Tuhan boleh sertai berkati, baik di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di dalam kehidupan tugas tanggung jawab di tempat ini, dan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur. Kembali kami ada waktu dan kesempatan di hari kudus, hari Tuhan, hari mulia, hari kemenangan Kristus bagi kami. Kami dihimpunkan bersama-sama di tempat ini untuk bersatu hati. Kami datang mengucap syukur, menaikkan hormat pengagungan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu Allah yang berbelas kasihan. Kami menyadari kami orang-orang yang berdosa. Seringkali kami gagal di dalam kami mengiring, mengikut, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kami seringkali melawan kehendak Tuhan, tidak sesuai kehendak Tuhan, dan tidak menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu pagi yang indah ini ya Allah, yang penuh belas kasihan, kami mohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Tiliklah setiap hati kami masing-masing, ujilah hati kami ya Tuhan. Dan apabila Engkau dapati ada hal yang tidak berkenan, luruskanlah.
Dan biarlah kami pagi ini Bapa datang dengan penuh sukacita, datang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya seluruh hidup kami dalam ibadah pagi ini, bahkan dari terbit matahari sampai terbenam, dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan puncaknya menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya di mana Engkau hadir, di situ ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat, ada kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bermazmur bersama-sama Bapak Ibu. Hari
dari Bapak Ibu yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha tinggi bagi kita. Dia Allah yang sungguh ajaib dalam segala perbuatan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Dia. Firman-Nya ya dan amin bagi kita. Sebab Dia adalah permata hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Alkitab kita. Saya mengajak kita membacanya di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Dengan perikop pembacaan, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Bila sudah menemukan, kita akan membaca berbalas-balasan. Saya mulai ayat 31, Bapak Ibu selanjutnya 32. Seperti biasa kita bersama-sama di ayat terakhir kita baca 37. Saya mulai ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Sama-sama mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah yang hidup ini dengan setia hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama siapkan diri kita mau merenungkan dan memikirkan beberapa ayat yang ada di dalam pembacaan kita ini. Namun yang menjadi nats pagi ini ada di dalam ayat 34. Ayat 34 berkata, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbuka. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, banyak juga gereja pakai nama Ephata. Ya. Saya pernah melihat ada gereja namanya Ephata dengan denominasi A, B, selalu ada pakai nama Ephata. Ephata ini artinya terbukalah. Ini mendasar sekali. Ya. Terbukalah. Dalam kisah ini kita melihat tadi bahwa ada orang-orang yang membawa seseorang yang gagap dan tuli. Hampir bisu sebenarnya. Tetapi gagap-gagap itu apa saudara ya? Artinya bicaranya patah-patah, gak jelas. Dan mereka datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menumpangkan tangan supaya orang ini disembuhkan. Lalu menariknya Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Tidak seperti biasanya Yesus menyembuhkan di tengah orang banyak, kerumunan orang banyak dia bisa lakukan. Tapi kali ini dia memisahkan orang ini lalu sendirian. Ya, di ayat 33 dikatakan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Dari ayat ini kita melihat bahwa pola atau metode cara Tuhan Yesus itu membuat mujizat menyembuhkan seseorang yang sakit
itu berbeda-beda di setiap saat, ya. Tidak selalu sama pola caranya, saudara-saudara. Sebenarnya Yesus bisa saja bicara, tidak perlu sentuh jarinya ke telinga orang itu, ya. Masukkan lagi, dia meludah dan masukkan lagi jarinya ke lidah orang itu. Bisa saja Yesus bilang, udah terbukalah, tidak perlu nyentuh-nyentuh. Satu ketika malah lebih ini lagi, Yesus meludah lalu aduk-aduk ludahnya di tanah, dan tanah itu dioleskan di mata yang buta. Wah, ini lebih anu lagi, saudara, ya. Pas dioles-oles, sudah melihat, sudah, tapi masih samar-samar lagi, saudara. Di lain sisi, di lain waktu Tuhan Yesus juga tinggal berkata, sembuh, sembuh, bangun, bangun, saudara. Artinya apa, saudara? Kita bisa belajar bahwa Yesus melakukan mujizat itu kreatif, tidak berpatokan pada satu metode, ya. Nah, ini mengajarkan kita jemaat Tuhan juga harus tahu bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara, bahkan bermacam-macam cara dalam melakukan mujizatnya. Tidak harus selalu dengan satu bentuk. Jadi jangan sampai kita di dalam pikiran kita ada mindset bahwa oh, cara inilah yang betul-betul dikehendaki Tuhan ketika seseorang mendapatkan mujizat. Tidak ada, ya. Tidak ada pola khusus, metode khusus yang Tuhan lakukan di dalam melakukan penyembuhan bagi siapapun. Nah, dalam kasus ini dia melakukan hal yang berbeda. Bahkan, saudara, kemudian Yesus apa tadi di ayat 34, menengadah ke langit, lalu menarik nafas dalam-dalam, saudara, dan berkata, mata, terbukalah. Ini seperti sesuatu yang sangat spesial sekali, saudara, ya. Saya coba melihat, memahami ini, kenapa dia menengadah ke langit. Saya coba menggambarkan, mungkin Tuhan ingin menyampaikan kepada orang ini bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dia menengadah ke langit, tarik nafas dalam-dalam, menunjukkan bahwa betapa dia begitu peduli, begitu care terhadap orang yang menderita ini. Biasanya kan kita seperti itu, ya. Kalau ada orang bercerita, ya, tentang masalah pergumulannya, terkadang kita bisa ikut di dalam suasana itu. Orang yang sungguh-sungguh memperhatikan orang yang sedang berbicara dalam masalah pergumulan, bisa dia ikut di dalam pergumulan itu, dan dia bisa menarik nafas dalam-dalam. Oh iya, iya Bapak, iya Ibu, saya sangat mengerti maksudnya. Saya juga bisa memahami. Seperti itu, saudara, kira-kira. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya kira-kira begitu. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa betapa dia peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh manusia. Ya. Jadi saya percaya ayat Alkitab ini tidak hanya sekedar ditulis Yesus tarik nafas dalam-dalam, bukan tenaga dalam yang dia tarik nafas lalu dia keluarkan, gitu langsung orang yang sakit terlempar guling-guling, gitu, ya. Nggak begitu. Tidak sama seperti yang dipelajari dunia sana, ya, di luar Yesus itu. Pakai tenaga dalam, orang guling-guling, ya. Tidak seperti itu. Yesus berbeda. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Orang ini disembuhkan. Yesus bilang, jangan cerita-cerita ke orang lain, ya. Jangan cerita-cerita. Tapi ternyata orang ini tidak tahan untuk menyaksikan akan cinta kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Diperintahkan jangan, tetapi orang ini terus memberitakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi perhatian kita lihat di sini ada kata ephata, terbukalah. Satu kata Yesus berkata ephata, maka terbukalah semua yang namanya segala sesuatu yang mengikat kehidupan orang ini. Penderitaannya saat itu juga langsung berhenti, langsung sirna, langsung pudar. Dia langsung menjadi orang yang luar biasa, orang yang terlepas dari semua penderitaan pergumulan yang dia alami seumur hidupnya. Pada saat itu sampai dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Hanya dengan satu kata, ephata, terbukalah.
Dia mengalami kesembuhan jasmani, fisiknya disembuhkan oleh Tuhan. Dan akibat dampak dari kesembuhan ini, saudara, orang ini bersaksi ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sehingga sampai di ayat 37 orang itu semua takjub dan tercengang. Semua berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ini merupakan satu ungkapan pujian, walaupun diungkapkan dengan satu perasaan ekspresi yang tercengang, takjub, terheran-heran, tetapi kalimat berkata bahwa Ia menjadikan segala sesuatunya baik. Ini merupakan sebuah pujian, pengagungan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah di dalam hidup kita masih tetap terus mau menceritakan kebaikan Tuhan? Mau tetap mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya baik? Sekalipun mungkin saat ini kondisi hidup yang kita alami, realitasnya mungkin masih kurang membaik. Bahkan mungkin kita nggak tahu, sepertinya kok tidak ada perubahan baiknya itu, saudara. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita, tantangan iman. Bagaimana kita tetap terus melihat segala sesuatu itu tetap baik, karena Tuhan itu menjadikan semuanya baik. Di mana ada Yesus pasti ada baik, sesuatu yang baik. Pasti terjadi sebuah perubahan, dan perubahan itu mendatangkan kebaikan. Dan itu bisa dirasakan, dilihat, dan dialami oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, saudara. Pesan yang pertama yang mau kita lihat, pelajari buat Bapak Ibu Saudara, bahwa marilah dimanapun kita berada, saudara dan saya dalam gereja, kita dipanggil untuk apa? Untuk menghadirkan Yesus di mana saudara dan saya ditempatkan. Kenapa? Karena di dalam Yesus pasti ada kebaikan. Amin. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, dimanapun kita ditempatkan dalam kapasitas apapun kita di tempat ini khususnya, biarlah orang melihat takjub tercengang karena ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Dan itu dibuktikan terjadi sebuah perubahan. Itu dibuktikan terjadi sebuah peristiwa di mana saudara dan saya hadir. Terjadi perubahan demi perubahan, bertahap demi tahap. Ada kebaikan-kebaikan. Orang kali, oh luar biasa ini orang-orang Kristen. Lihat bahwa ternyata di dalam mereka hidup, bergaul, berelasi, berkomunikasi, di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya, membawa perubahan-perubahan yang baik. Itu luar biasa. Inilah panggilan kita yang pertama. Gereja Tuhan, saudara dan saya harus seperti Yesus. Mungkin kita tidak seperti Yesus bisa berkata, Ephata, terjadi langsung mujizat lewat mulut kita. Tetapi Tuhan mau lewat hidup saudara dan saya, kita menjadi mujizat itu sendiri. Dimanapun saudara dan saya berada, ada Ephata, terbuka semua belenggu-belenggu yang mengikat, yang membuat manusia banyak mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan membuka semua yang menghambat, yang tersumbat, yang membuat gerak langkah kita terbatas, yang membuat suasana tempat di mana kita ada mengalami satu tekanan kondisi yang tidak enak, saudara. Tugas kita gereja Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, membuat semua itu menjadi Ephata, terbuka. Kita dipanggil untuk membuka belenggu-belenggu yang ada di mana saudara dan saya berada. Supaya apa? Lingkungan di mana kita berada itu menjadi tempat di mana orang melihat sungguh baik tempat ini. Inilah panggilan kita, saudara, sebagai apapun Bapak Ibu Saudara. Ya. Tugas kita sama. Jabatan kita boleh berbeda di tempat ini, tetapi tugas kita sebagai orang percaya sama. Dan itu tidak pernah berubah. Itulah amanat agung yang Tuhan berikan buat kita semua. Tidak ada satu pengecuali pun. Siapapun saudara dan saya di tempat ini, kita dipanggil untuk bergandeng tangan, membawa yang namanya Ephata. Di mana? Di sini. Supaya di tempat ini segala belenggu-belenggu kelaliman,
belenggu-belenggu kegelapan yang mengikat banyak orang, yang mengikat lingkungan ini, itu semua dilepaskan, dibongkar habis oleh Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Ini tugas saudara dan saya, gereja Tuhan. Untuk itulah gereja itu hadir di sini, ya, untuk kita mengerti kembali apa sih panggilan kita. Panggilan saudara dan saya apa? Sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan Kristus, yaitu panggilan seperti Kristus, emphata, membuka yang tersumbat, yang tidak mendengar, membuka lidah-lidah yang tertutup, terkunci, untuk mengatakan kebenaran. Kita harus menyampaikan itu, kebenaran. Supaya apa? Tempat di mana kita berada ada kemuliaan Tuhan, ada Shekinah glory. Nangkap ya maksud saya? Puji Tuhan. Nah, Bapak yang kedua, selanjutnya saudara, kita melihat emphata juga tidak harus selalu kita batasi dengan penyembuhan secara fisik atau jasmani. Banyak kita hanya melihat bahwa Yesus hadir sebagai penyembuh jasmani, fisik. Tidak, tetapi emphata itu juga mengajak saudara dan saya untuk melakukan yang namanya pelayanan secara holistik. Apa itu pelayanan holistik? Yaitu pelayanan memberitakan Injil yang menjawab segala kebutuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, pelayanan kesembuhan secara rohani jasmani tidak harus misalnya buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh jalan. Bukan itu saja, saudara. Tetapi bagaimana kehadiran saudara dan saya menjawab kebutuhan dunia ini, ya, dengan cinta kasih Kristus yang dinyatakan bagi banyak orang yang membutuhkan. Tidak bisa kita pungkiri hari-hari ini akibat yang namanya itu tadi, corona dan koroni. Kita semua mengalami yang namanya krisis multidimensi. Wah, itu di sana sini setiap sedik kehidupan orang mengalami itu semua. Kegoncangan. Termasuk kita juga. Dan kita sebagai gereja dipanggil di dalam situasi yang seperti ini, saudara dan saya dipanggil juga untuk menjawab itu dengan melakukan pelayanan yang namanya holistik, pelayanan secara utuh, menyeluruh, tidak hanya secara rohani, karena memang Yesus itu datang menunjukkan kepada kita yang namanya salib. Salib itu ada dua, vertikal dan horizontal. Kehidupan pelayanan kita tidak hanya selalu berujung kepada Allah, tetapi juga harus melihat kepada sesama. Pada waktu Yesus menengadah ke langit, itu dia bicara tentang vertikal, pelayanannya kepada Allah. Tetapi ketika dia sudah menengadah ke langit, dia melihat ke bawah, emphata terbuka, dia melihat sesamanya di bawah itu. Nah, inilah yang harus menjadi panggilan setiap kita, baik secara komunitas maupun pribadi lepas pribadi. Saudara perlu menjawab ini, panggilan surgawi ini untuk kita hadir di sana, supaya banyak orang yang terlepas dari belenggu-belenggu itu. Kita melakukan pelayanan sosial setahun sekali. Setiap tahun kita melakukan itu. Dasar dari panggilan ini adalah ketika Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang. Lalu sudah tengah malam, murid-murid bilang, "Guru, suruh mereka pulang karena mereka belum makan, supaya mereka bisa makan. Atau kalau mereka jauh rumahnya, mereka bisa cari warung untuk beli nasi atau apa gitu." Tetapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus berbeda dengan apa yang ada di pikiran murid-murid. Murid-muridnya pikir suruh mereka pulang, tapi Yesus bilang apa? No, kamu yang harus kasih mereka makan. Wah, ini kan luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus mau melakukan pelayanan itu secara holistik, menyeluruh, utuh. Tidak hanya menyentuh kerohanian, karena Yesus diikuti orang banyak karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat, Yesus mengajar, menyampaikan firman Allah.
Lalu setelah itu orang banyak disuruh pulang, padahal dalam keadaan yang lapar. Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Tapi yang ada pada kami tidak punya apa-apa ini. Coba cari dulu. Akhirnya ketemu 5 roti 2 ikan. Cuman ini guru, cuman ini Tuhan. Udah bawa sini. Lalu apa? Yesus berdoa memberkatinya. 5 roti 2 ikan. Kasih makan berapa orang? Betul. 5.000 orang. Itu yang tertulis. Yang dicatatkan laki-lakinya. Ya toh? Kalau setiap laki 5.000 punya istri, berapa? Jadi 10. Pasangan suami istri ini punya 1 anak. Jadi berapa? 15.000. Oh, banyak loh Bapak Ibu, 15.000 kasih makan orang. Kita dulu juga waktu Natal gimana itu ya? Dananya tidak cukup, tapi kita kasih makan 700 orang. Wow, keren. Saya juga sudah takut gemetar ini. Khawatir, ini bisa kasih makan nggak? Di luar ekspektasi kita. Dana segini lalu kita yang datang ternyata maunya cuma 200-300. Yang datang berapa? 700 ya. Kok tahu ya? Dari piringnya Pak, yang dicuci. 700, saya kaget. Waduh, Tuhan luar biasa. Itu sudah dahsyat. Tuhan cukupkan. Bahkan apa? Sisa 12 bakul. Nah kita waktu Natal itu sisa berapa? Habis kita bawa pulang juga. Iya kan? Jadi itu kita lihat bahwa betapa pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi memang hukum yang Tuhan bilang, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus juga mau memberkati. Dengan segala yang ada. Gak mungkin tapi waktu kita datang bawa pada Tuhan seperti Tuhan 5 roti 2 ikan, dia berdoa, dia berkati. Kita nggak tahu gimana kok bisa itu. Mungkin kalau zaman itu kita bisa lihat langsung 5 roti tiba-tiba jadi 10. Dengan mata, audio, dengan visual langsung kita bisa lihat. Tapi ini kita bisa lihat, cukup juga ya. Nggak nyangka loh. Nah, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melakukan pelayanan ini. Ini adalah panggilan gereja Tuhan GKI PTBHL ini. Setiap tahun kita selalu lakukan secara komunal, secara bersama. Tapi tidak menghentikan, tidak membatasi Bapak Ibu Saudara kalau melakukan itu secara pribadi. Dan itu harus kita lakukan juga. Ya. Jangan nanti tunggu nanti tahun depan lagi. Enggak. Manakala ketika Tuhan membuka mata saudara dan melihat kiri kanan saudara mereka juga haus dan lapar, ayo ringan berkemurahan hatilah, berbagilah dengan apa yang ada padamu. Jangan tunggu kau punya banyak uang, jangan tunggu kau punya segalanya baru kau mau berbagi. Tidak akan pernah itu terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Tapi mari berbagilah saat di mana engkau ada, berikan. Bahkan terkadang Tuhan itu menantang kita, menguji iman kita. Bahkan di saat dimana sesuatu itu kita butuhkan dan harus kita berikan, di situ kita diuji. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang akan menyediakan yang terbaik. Janda miskin, ditinggal suaminya sudah meninggal, tidak punya apa-apa. Tinggal apa dia punya? Segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi dia harus buat pada seorang nabi Tuhan. Nabi Tuhan bilang, ibu buat saja. Apakah habis? Ibu ini bilang, kalau kami masak ini sementara setelah itu kami sudah gak punya apa-apa, lalu tinggal menunggu jamnya saja, game over, tunggu mati. Sudah gak punya apa lagi karena memang miskin sekali, karena kelaparan yang melanda di negeri itu waktu itu. Tapi Nabi ini bilang, buatkan, olahlah juga bagiku. Apa yang terjadi? Dalam kekurangan dia memberi, dan akhirnya dia menuai.
dia memberkati, dia diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bersama Tuhan itu udah gak usah ikut. Saudara mau diberkati, jadilah berkat. Itulah visi gereja kita di PPBHI, keluarga yang diberkati dan jadi berkat. Saya percaya kita semua udah diberkati Tuhan luar biasa, amin. Ada di sini yang gak diberkati Tuhan? Saya melihat kok dari waktu ke waktu ini sih sudah diberkati Tuhan. Tapi saya beritahu, berkat itu tidak harus bicara materi, sehat, apa segalanya, saudara ya. Itu juga berkat yang luar biasa. Tetapi mari sekarang kita menjawab panggilan ini, panggilan secara holistik ini. Kita akan turun, kami akan membawa, mengantar itu berkat, benih-benih berkat yang Bapak Ibu taburkan. Nanti diumumkan sudah berapa yang terkumpul. Saya kembali saksikan waktu itu pertama kali kita melakukan panggilan ini, saudara. Itu mengharu birukan perasaan kita waktu itu. Waktu kita datang ke satu tempat, mereka memang tidak ada apa-apa sama sekali. Waktu kita berkunjung, mereka bersuka cita luar biasa. Mereka menangis. Waduh Tuhan, Pak Pendeta, ini jawaban dari Tuhan. Kami semua di sini dengan anak-anak panti lagi berdoa, kami mau makan apa? Ternyata begitu mereka selesai berdoa, kita yang datang. Kita nggak kenal loh mereka itu. Kita nggak kenal mereka itu. Begitu datang, dijawab Tuhan. Wah, itu luar biasa, saya bersyukur. Saya bilang, waduh, luar biasa. Tuhan berkati umat di BHI. Kenapa? Kita menjadi empatah. Kita menjawab itu. Dan banyak tempat sudah kita kunjungi, kita menjawab yang namanya apa yang mereka perlukan. Dan banyak kesaksian, cerita-cerita yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tetap berkemurahan hati. Jawablah tantangan hidup ini. Di tengah tantangan hidupmu, engkau dipanggil juga untuk menjawab tantangan hidup. Jangan menjadi manusia yang egois. Jangan berkata, aku kan masih susah, aku kan masih begini. Jangan bilang seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Sisanya Tuhan yang selesaikan. Gak usah pikir itu. Kerjakan bagianmu. Tuhan tahu kok apa yang menjadi bagianmu. Ya. Firman Tuhan Alkitab yang saya baca selama ini tidak pernah sia-sia. Apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, percaya yakin. Saya percaya taburan-taburan benih yang Bapak Ibu berikan dengan hati yang berkemurahan, yang diberikan dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi memberi dengan sukacita. Alkitab bilang apa? Maka Allah akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Dia sanggup melipat gandakan. Wow, itu janji Tuhan loh, bukan janji saya. Kalau saya sih janji-janji tinggal janji, begitu. Tapi kalau Tuhan tidak akan pernah. Sekali Dia berkata janji, ya itu akan terjadi. Mari kita bersama-sama menjawab kebutuhan. Mungkin kita tidak bisa menjawab semua hal, tapi paling tidak bagaimana gereja Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, sebagai karyawan Kristen di tempat ini, kita gak kenal mereka semua, tetapi bagaimana kita menjawab kebutuhan itu. Alkitab bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik, terus berbuat baik, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Jadi mari kita menjadi mujizat itu sendiri. Biarlah kita menjadi ucapan Yesus itu sendiri. Waktu Yesus bilang Efata, itulah saudara dan saya. Waktu kita berbagi, kita bagi benih, itu berarti saudara dan saya adalah Efata. Saat ini gereja mari sembari kita menengadah ke langit, kita memandang kepada Tuhan, dan Tuhan bilang Efata, Tuhan lewat kita. Amin. Saudara dan saya adalah Efatanya Tuhan untuk
membawa kesembuhan bagi yang sakit, kecukupan bagi yang kekurangan. Buat mereka yang lapar jadi kenyang, yang haus, yang dahaga jadi lega. Bahkan yang sakit pun disembuhkan lewat apa yang saudara lakukan. Hal yang kecil, Tuhan bilang setiap perkara kecil Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan saya percaya di sini sudah banyak jemaat yang diberikan tanggung jawab Tuhan yang besar. Sudah kasih tanggung jawab yang besar, jangan beli yang kecil lagi. Nanti Tuhan bisa turun level lagi. Gitu kira-kira ya. Mari kita memberi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Ini bukan pelayanan saya pribadi, tapi ini kita punya bersama. Jadi waktu kita turun saya sampaikan bahwa ini dari jemaat Tuhan di PT Bumi Hutani Lestari. Wah, gitu saya selalu sampaikan. Walaupun tidak perlu bawa spanduk, tetapi kami datang. Ini kan, dan mereka yang kita selalu datangi, mereka selalu doakan siang dan malam. Kami tidak minta dibalas apapun, tapi mereka selalu telepon, Pak, kami selalu terus berdoa buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di PT Bumi Hutani Lestari. Saya bilang doakan, bukan hanya kami, doakan perusahaan ini juga. Walaupun jatuh bangun, tapi doakan terus. Dan saya percaya kita masih ada sampai hari ini. Itu juga karena doa-doa dari mereka. Maka biarlah kita terus bersemangat, terus menyala-nyala untuk menyatakan efatanya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan efata. Gak semangat. 1, 2, 3. Efata, terbuka. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang berkata efata 2000 tahun yang lalu, dan saat kata-kata yang indah, yang dahsyat ini Engkau ucapkan, maka terjadi kelepasan, terjadi mujizat, terjadi kehidupan yang telah mati dihidupkan kembali. Mereka yang lapar dikenyangkan, mereka yang haus dilegakan, mereka yang kekurangan dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat terbelenggu dimerdekakan. Dan sekarang kami ada saat ini ya Tuhan, sebagai umat tebusan, umat yang telah mengalami efata darimu. Maka biarlah hidup kami Tuhan Kau pakai menjadi efata untuk menjawab setiap pergumulan sesama kami. Tidak hanya di tempat ini, tapi dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi seperti Engkau, meneladani Engkau, memiliki hati yang berkemurahan, hati yang tidak egois, hati yang mau berbagi. Sekalipun mungkin kami juga sedang berada di dalam pergumulan yang sama, tapi biarlah Tuhan kami tetap terus belajar menabur benih di dalam kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Bapa, lewat kehidupan kami banyak orang boleh berkata bahwa Kau Yesus melakukan segala-galanya menjadi baik. Lewat hidup kami Tuhan, lewat hidup umat-Mu Tuhan, banyak orang boleh menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan sudah taruh di dalam gereja-Mu, menjadi jantung yang terus berdetak, yang terus memanggil kami untuk mendengarkan suara-suara yang membutuhkan, suara-suara yang sedang menangis, menjerit karena berbagai peristiwa pergumulan yang sedang melanda yang tidak mampu mereka hadapi sendiri. Maka jadikan kami kawan yang sejati itu, sebagaimana Kau Yesus telah menjadi kawan sejati bagi kami. Jadikan kami kawan yang sejati juga bagi mereka. Mungkin kami tidak bisa menjawab pergumulan banyak orang,
Tapi paling tidak Tuhan, ketika Engkau menunjukkan di mana kami mau berbagi, biarlah itu menyembuhkan, menjawab setiap pergumulan hidup mereka, menyembuhkan yang sakit, yang luka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dan biarlah pelayanan ini Tuhan tetap terus berjalan berlanjut tahun ini dan tahun-tahun berikutnya yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh melakukan pelayanan secara holistik, yaitu memberitakan Injil secara utuh menyeluruh, yaitu Injil yang menjawab kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini akan ada orang-orang tua yang mau membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan untuk menerima sakramen baptisan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bawalah firman Allah dengan sukacita. Lakukanlah firman Allah yang telah kau dengar pada hari ini dengan setia. Maka sekarang mari arahkan hati dan pikiranmu, angkat wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.